kesaksian ya. Dia cerita sama saya bagaimana dia mengalami kesembuhan ya saudara. Jadi saya percaya kesaksian ini akan menguatkan kita semua. Saya mau ceritakan pada tanggal 27 Agustus kaki saya kan tergilir. Nah habis tergilir saya biarin aja karena nggak terlalu sakit banget kan. Lalu jalan kaki ke Indomaret. Habis jalan kaki ke Indomaret, pulangnya udah nggak bisa pulang karena tuh buat ngangkat aja udah sakit banget gitu loh, sampai keluar air mata gitu kan. Terus aku suruh Mbak, tolong jemput dong Mbak, soalnya aku udah nggak bisa pulang gitu loh, kaki aku sakit gitu kan. Habis pulang, aku duduk aja sih di kursi yang ada roda gitu kan. Nah si Mbak lihat kaki aku kok bengkak gitu Ci, mau dipanggil tukang urut gak? Aku bilang, iya deh kayaknya susah nih kalau nggak panggil tukang urut, soalnya bengkak banget kan. Nah aku bilang, ya udah Mbak, coba telepon tukang urutnya. Ya udah, dia bilang tukang urutnya lagi full booking nih Ci, jadi nggak bisa dipanggil. Bagaimana kalau besok? Aku bilang, nggak usah dulu deh Mbak, aku mau doain dulu kaki aku dalam nama Tuhan Yesus. Aku bilang, jadi jangan di booking dulu untuk besok. Aku bilang kan. Nah aku bilang, aku masuk di kamar, aku nyembah Tuhan. Habis itu aku masuk dalam hadirat, aku doa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan besok kan hari Minggu, aku mau ke gereja gitu loh. Gak lucu dong kaki aku, maksudnya masa pincang aku ke gereja gitu. Habis itu aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku nggak ke gereja, anak-anakku juga nggak bakal ikut gitu loh. Karena kalau nggak ada aku, anak kan pasti nggak mau gitu kan. Nah habis itu aku doa, udah doa aku bilang gitu. Habis berapa menit kemudian aku baring di kasur gitu. Aku lihat kaki aku kayaknya digerakin udah enak nih gitu kan. Terus aku coba jalan ke dapur. Ini kayaknya udah enak banget nih kan. Habis itu aku masak buat suami kan, tolong kerja. Nah, habis itu anak aku nanya, Mami kok tadi kakinya bengkak, sekarang udah, maksudnya jalannya udah lancar? Iya tadi Mami udah doa gitu loh, dan udah disembuhin sama Tuhan Yesus. Soalnya mbaknya bilang gini, Ci, aku booking itu ya, maksudnya tukang urutnya. Soalnya kalau nggak di booking dulu itu tukang urut yang ini selalu full gitu loh. Terus aku bilang ke dia, Mbak kaki aku udah sembuh gitu loh, jadi nggak perlu lagi pakai tukang urut. Aku sempat fotoin ke Bu Ani kan, Bu Ani kan mau datang nih hari Sabtu. Aku bilang, Bu Ani bilang aku kayaknya nggak jadi datang Ci, ada urusan. Oh ya udah Bu, aku kan fotoin ke dia. Aku bilang nih kaki aku juga lagi bengkak banget nih, nggak, Bu Ani juga aku biasa temenin, aku bilang gitu kan. Besoknya dia mau jenguk aku, dia kirain aku nggak bisa ke gereja. Habis dia datang, Ci, kok kakinya kemarin di foto bengkak, sekarang udah enggak gitu kan. Wow. Iya sih, luar biasa sih, memang benar-benar disembuhin dalam hitungan nggak sampai 1 jam, benar-benar bengkaknya susut semua. Saya suka dengan tadi kesaksiannya, satu, dia tidak menyerah. Jadi maksudnya, ya sudahlah panggil tukang urut, gitu kan, udah selesai, terus tunggu nanti tukang urut datang, gitu kan. Tapi enggak, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Saya kenapa mau tiap minggu ini ada kesaksian kesembuhan, karena saya melihat bahwa kita mau bertumbuh di area ini. Ya, dan memang kita mengalami, tapi kita jarang cerita. Ya, jarang cerita. Nah, saya ingin kita cerita. Ya, saya ingin kita imannya semua dibangkitkan. Ya. Nah, yang kedua saya juga suka adalah dia masuk ke kamar, terus dia ngobrol sama Tuhan. Ya, Tuhan, aku besok mau ke gereja, gitu kan. Kalau aku nggak ke gereja, anak-anak juga nggak ke gereja, kan gitu kan. Jadi Tuhan gimana nih kan, kira-kira begitu ya. Lalu dengan kuasa dia doa. Saudara, kalau Tuhan jawab langsung, ya kita sangat bersyukur. Amin, itu namanya mujizat terjadi langsung, ya. Dan saudara, ketika kita mengalami itu, kita perlu catat dalam buku kehidupan kita sendiri, ya, supaya kita mengerti, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pernah melakukan mujizat dalam hidup saya. Amin. Nah, bagi saudara yang dengar, saya percaya saudara punya iman juga dikuatkan. Amin. Nah, jadi saudara tidak menyerah, berdoa, ya. Kalau umpamanya saya doa nih terus masih belum sembuh nih, ya, jangan dibiarkan, ya. Tetap doa aja sampai lupa. Tiba-tiba sakitnya itu nggak tahu kapan sembuh, ya. Saya pernah mengalami begitu. Saya dulu tulang belakang saya itu nongol. Jadi kalau saya duduk, saya pegang itu nongol begini, nongol. Ya, saya nggak cerita sama siapa-siapa. Saya mau percaya sama Tuhan dan saya mau doa. Nah, saya tumbangin tangan, saya doain.
ini ceritanya udah lama ya, tapi ketika cerita tentang kesaksian kesembuhan, saya selalu ingat. Nah, saya pegang, saya doain. Apakah langsung tenggelam enggak? Enggak, saya doa sendiri, belum tenggelam. Saya doain sampai saya lupa. Maksudnya begitu saya doain, terus saya lupa, sampai saya juga lupa doain. Tahu-tahu hilang itu. Entah karena saya masih bertumbuh lagi terus hilang atau gimana ya. Tapi saya percaya bukan. Tuhan yang sembuhkan. Saudara kita yang punya pengharapan di dalam Tuhan, kita mau terus confess. Amin. Karena itu haknya kita, saudara. Amin. Hak kesembuhan adalah haknya kita. Amin. Ya, kita yang sudah ditebus, itu satu paket semuanya. Ya, amin. Ya, jadi kalau kita mengalami kesakitan di dunia ini, kita tolak. Kita doakan, kita confess. Dan kita beriman, kita bisa mengalaminya. Kita beriman, mujizat terjadi dalam hidup. Gak ada yang mustahil. Firman Tuhan mengatakan gak ada yang mustahil di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Oke, jangan menyerah. Ya, never give up. Jangan menyerah. Terus doain, confess doa. Amin. Ya, saya percaya setiap kita akan bertumbuh di area ini. Amin. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. So tadi luar biasa banget ya kesaksiannya ya. Kuasa kesaksian adalah roh nubuatan ya. Amin. Betapa dahsyatnya waktu kita bersaksi. Karena waktu kita bersaksi itu kita bukan menceritakan tentang diri kita sendiri, tapi kita menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi waktu kita bersaksi itu bukan kita yang bekerja, waktu kita ngomong sama orang itu bukan perkataan kita, tetapi itu ada kuasa Tuhan di baliknya. Amin. Ya. Jadi hari ini saya mau sharing sedikit tentang kuasa kita di dalam Kristus. Tetapi sebelum itu, karena kita banyak bicara tentang bergerak dengan Roh Kudus ya, dan juga banyak hal yang belakangan ini lagi dibahas, identitas kita sebagai warga negara kerajaan Allah ya, terus juga kuasa kesaksian. Nah, jadi saya juga mau ngundang Fanny untuk cerita sedikit apa yang dia alamin dalam pelayanannya. Karena saudara, saya waktu saya dengar ceritanya dari Olive gitu ya, saya sendiri kagum gitu, karena saya baru melihat bahwa ada pelayanan yang benar-benar di mana ini bergerak dengan Roh Kudus gitu, peka sekali gitu, sehingga bisa tahu akar masalahnya gitu. Kalau Olive bilang, Olive sampai serem katanya, soalnya bisa tahu akar masalahnya di mana. Jadi kita dengar sedikit ya tentang bagaimana sih kok bisa gitu, oke? Ya, halo semuanya. Aku mau kesaksian sedikit mungkin ya, atau banyak ya, tentang pelayanan yang aku lakukan. Ya, kebanyakan anak youth di sini kayaknya tahu ya, penginjilan kita tuh sering dilakukan gitu loh. Dan aku juga banyak bertumbuhnya tuh melalui area ini, penginjilan. Penginjilan itu buat aku salah satu area yang aku paling suka. Kenapa? Karena aku bergerak dengan tuntunan Roh Kudus. Kadang orang takut nginjil itu karena nggak tahu mau ngomong apa gitu ya, nggak tahu mau gimana mulainya dan lain-lain lah. Biasanya orang takut nginjil tuh karena itu, bingung ya, nanti arahnya gimana, closingnya gimana, mau ngomong apa ya. Tapi justru buat saya penginjilan itu adalah area di mana saya tuh peka sama namanya Roh Kudus. Ya, aku bisa maksudnya peka gitu dengan Roh Kudus karena pertama ya, tetap dasarnya adalah ketuhanan. Ya, sering bangun hubungan sama Tuhan sehingga jadi peka aja, entah kenapa. Ya, ketika kita berhadapan sama orang lain, penginjilan kan sama orang lainnya, orang baru yang kita nggak kenal. Kita nggak tahu latar belakang orang ini seperti apa dan lain-lain lah, kita nggak tahu. Ya, tiba-tiba ada orang aja dan kita harus injilin. Di situ kita butuh namanya Roh Kudus, karena kita nggak tahu kan, harus kita gali-gali dulu kalau untuk kenal orang lain. Tapi lewat Roh Kudus kita bisa kenal orang itu. Entah kenapa ketika saya menginjil ya, itu rasanya Roh Kudus yang berbicara, bukan saya. Ya, kadang setiap abis nginjil udah lupa ngomong apa gitu loh. Tapi yang pasti orang itu terjamah. Dan banyak fase-fase di hidup saya ketika penginjilan itu ya mengandalkan namanya Roh Kudus. Ya, hidup yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya yang tadi Cece Grace bilang,
dari konseling orang atau penginjilan gitu ya. Entah kenapa ada area yang ada kalimat gitu muncul di pikiran untuk sampaikan ke orang itu. Dan aku percaya itu bukan dari yang lain gitu, tapi itu dari Roh Kudus, karena aku sama sekali nggak kenal sama orang itu, tapi ketika aku sampaikan itu kena. Dan aku percaya itu pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Ya, so jangan takut gitu loh untuk kita pergi, untuk kita ngelangkah atau mulai sesuatu selama kita punya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sendiri Tuhan kasih untuk sebagai penghibur dan penolong. Ya, so don't be afraid. Jangan takut. Kalau kamu tahu kamu disertai, dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, kamu akan bingung. Ya. Karena ada Roh Kudus yang memimpin. Ya, gitu. Oke, amin. Thank you, Fanny. Oke. Luar biasa ya, saudara ya. So, kuasa kita di dalam Kristus ya. Tadi kita ada nyanyi satu lagu ya, Allah Roh Kudus. Ya, saudara kalau dengarkan baik-baik liriknya ya, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Ya. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Saudara tahu nggak, waktu Tuhan naik ke surga, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam setiap kita. Bukan hanya di tengah-tengah kita, tetapi Roh Kudusnya itu hidup di dalam setiap pribadi orang percaya. Kita ini harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang disertai Roh Kudus. Kalau kita mengerti itu, kita mengerti siapa kita di dalam Allah, kita mengerti kuasa dan otoritas yang kita pegang, maka hidup kita, ya, cara kita berdoa, cara kita berjalan, secara kita melangkah, ya, kayak tadi Tante Ani cerita soal kakinya, ya, terus dia masuk ke dalam kamarnya dan dia berdoa karena dia tahu bahwa sebagai orang Kristen dia punya kuasa kesembuhan. Nggak perlu untuk telepon, nggak perlu untuk telepon minta tolong gembala yang doain, tetapi Tante Ani sendiri punya kuasa, ya, sebagai orang percaya. Penting sekali untuk kita mengetahui identitas kita di dalam Kristus. Di Kejadian, iblis selalu menyerang identitas kita, karena iblis takut kalau kita tahu identitas kita di dalam Kristus siapa, kita akan sadar akan otoritas yang kita punya dari Tuhan. Kita buka di Kejadian 1 ayat 27 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, ini bicara soal identitas kita. Oke? Kita ini diciptakan menurut gambarnya Allah. Tahu nggak saudara, nggak ada satu there is no creature, ya, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Hanya saudara dan saya. Makanya kita adalah manusia yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan untuk mempunyai hubungan dengan Allah. Oke? Lalu kita buka Kejadian 3 ayat 1 dari 1 lah ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi sebenarnya dia juga nggak tahu ya. Dia juga nggak tahu perintah Tuhan apa. Jadi dia mencobai, dia nanya. Oke, next. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Saudara lihat, yang digoncangkan pertama adalah identitasnya, ya. Padahal kita sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, betul? Ya. Tetapi digodainya dibilang, kalau kamu makan buah ini, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi serupa dan segambar, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal kita sudah diciptakan seperti Allah. Ya, waktu Tuhan Yesus dicobai, ya, lalu iblis bilang, kasih lihat, dan dibilang, jika kamu anak Allah, gitu. Padahal Tuhan Yesus sudah anak Allah kan,
Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Perhatikan baik-baik saudara, di firman ini waktu Roh Kudus turun, ya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Tuhan Yesus belum melakukan apapun, belum mati di kayu salib, belum melakukan mujizat apapun, tetapi Tuhan berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Anakku. 3 hal yang dibicarakan di firman ini. Anakku, 1, menegaskan kembali identitas, bahwa hubungannya adalah bapa dan anak. Saudara dan saya, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka hubungan kita dengan Bapa di surga itu di-restore, dikembalikan. Kita ini bukan pekerja Allah, ya kita pekerja Allah, tapi kita lebih dari itu. Kita adalah anak-anak Allah. Saudara di sini kenal papa saya ya, Pastor Stefanus ya. Berapa banyak orang sih yang bisa manggil dia papa? Saya ini punya hubungan khusus sebagai anak. Saya ini bukan karyawannya, ya. Saya ini bukan salah satu dari staffnya di gereja. Saya ini anaknya. Kalau saya ini anaknya, rumahnya papa saya ya rumahnya saya kan? Kan nggak ada rumahnya papa saya nggak boleh masuk ke dalam. Saya kesini pakai mobil papa saya. Apa yang menjadi punya papa saya, itu juga otomatis pasti akan menjadi punya saya. Saya nggak rebutan kan sama papa saya. Ini kan punya papa, ini punya Grace. Apa yang menjadi milik papa saya itu menjadi milik saya. Hubungannya adalah bapa dan anak. Kedua, yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Saudara, bukan cuman anak, ya, bukan sekedar anak, tetapi anak yang dikasihi, disayang, dihargain. Yang ketiga, kepadanya lah aku berkenan. Allah berkenan kepada dia. Kalau bahasa Inggrisnya, in whom I am well pleased. Saya puas banget sama anak saya. Saya senang banget sama anak saya. Sebelum saudara dan saya melakukan apapun, Allah berkenan kepada kita. Identitas kita, siapa kita di dalam Kristus, adalah pemberian anugerah dari Allah. Saudara dan saya tidak perlu melakukan apapun untuk bisa dikasihi Tuhan lebih lagi. Karena saudara dan saya dikasihi Tuhan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatannya di kayu salib. Waktu itu diberikan bukan karena perbuatan kita. Nggak ada satu hal pun yang kita lakukan bisa membuat Tuhan Yesus atau Allah Bapa di surga makin nggak sayang sama kita. Nggak bisa, saudara. He loves us for who we are. When it is given, there is nothing you can do that can make you deserve it. Nothing that you can do that can make you deserve less. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Coba kalau saudara sambungin ayat ini sama kesaksian tadi ya. Om Salim tadi ada rangkum yang masuk ya, berani. Oke, mintanya tuh bukan, aduh Tuhan maaf ya hari ini aku kayaknya banyak salah deh, Tuhan boleh nggak sembuhin? Bukan, tapi dengan penuh keyakinan. Tuhan, saya besok mau ke gereja, saya kakinya harus sembuh. Ya, di dalam Dia kita beroleh keberanian. Berani, kita punya confidence, kita tahu kita ini anak-anak Allah, kita ini berhak, kita ini punya kuasa, kita punya otoritas, punya kuasa untuk dapat kesembuhan. Ya, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Firman Tuhan mengatakan ya, for God did not give us the spirit of fear. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi kuasa, kasih, dan pemikiran yang jernih, power, love, and sound mind. Waktu kita masuk ke hadirat Tuhan, waktu kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita berani. Ya beda kan kalau minta sama bos, sama minta sama papa kan pasti
beda? Ya? Betul ya? Iya dong. Jadi kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh keberanian, penuh keyakinan. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Penuh keberanian. Amin. Ya. Kita ini punya seluruh hak, segala akses untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Waktu Tuhan memberikan kita keselamatan dengan cuma-cuma, Dia memberikan itu supaya kita bisa masuk bebas dalam hadiratnya, supaya kita bisa punya hubungan dengan Dia. So, kita masuk ke poin berikutnya ya. Apa sih kuasa kita sebagai orang percaya? Pertama, sebelum kita masuk ke poin itu, kita buka dulu Amsal 2 ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Saudara dan saya, waktu kita mengenal siapa kita di dalam Kristus dan kita berani masuk ke dalam hadiratnya dengan penuh keyakinan, maka kita sekarang bisa mencari ya, menggigihkan diri kita sendiri untuk mencari dan mengejar ya. Firman Tuhan bilang mengejar ya, bukan duduk diam nggak ngelakuin apa-apa, tapi kita mengejar. Dan waktu kita mengejar, kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Apa sih kuasa kita sebagai orang percaya? Yohanes 16 ayat 7-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Oke. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, Tuhan Yesus, pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Oke. Nah, tapi jika Tuhan Yesus naik, Roh Kudus akan diutus kepada kita. Oke. Dan kalau ia datang, ayat 8 yang 1, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa. Sewaktu kita pertama kali bertobat atau lahir baru, kita sadar bahwa kita berdosa. Lalu berikutnya, akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Kebenaran. Ya. Ini bicara soal apa sih? Ini bicara soal menyadarkan bahwa waktu Yesus naik ke surga, kenapa waktu Yesus naik ke surga? Waktu Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah kita, tetapi Tuhan Yesus ada di dalam setiap kita. Artinya, kuasa yang dia pegang waktu dia di surga, waktu dia di bumi, itu diserahkan kepada kita. Kita bisa melakukan yang sama, bahkan lebih, firman Tuhan yang bilang. Berikutnya, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penghakiman, menyadarkan bahwa penguasa dunia sudah dihukum, iblis sudah kalah, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, ya. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa bersama-sama dengan Yesus kita telah menang dan kita telah dibangkitkan juga bersama-sama dengan Yesus. Waktu kita mengerti semua ini, saudara, kita akan lebih tahu akan kuasa Roh Kudus di dalam setiap hidup kita. We will understand the power, the authority that we have in each one of us. Kita perlu tinggal di dalam Dia untuk bergerak bersama dengan Dia. Tetapi yang pertama-tama mengerti identitas kita. Di firman Tuhan, seringkali orang percaya nggak ngerti soal hal ini, ya. Jadi mereka jatuh dalam kelemahan untuk datang kepada Allah. Coba ngelakuin banyak hal. Duh, saya ini udah berdosa gitu ya. Saya coba balik sama Tuhan. Saya udah jauh dari Tuhan, saya mau coba balik sama Tuhan. Ya udah deh, saya coba baca Alkitab. Saya coba melayani Tuhan. Oke?
Mereka coba, saya coba ini, saya coba itu, untuk lebih dekat sama Tuhan. Saudara tahu nggak, waktu saudara mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan mengasihi saudara, bukan karena apa yang saudara lakukan, tetapi karena kasihnya di dalam waktu dia mati di kayu salib, tetapi karena apa yang dia lakukan di kayu salib. Waktu saudara mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita dan itu adalah anugerah, kita ini jadi waktu masuk ke hadirat Tuhan itu penuh dengan keyakinan, ya. Dan waktu kita penuh dengan keyakinan, kita banyak spend time sama Tuhan, banyak ngisi diri kita sendiri dengan firman Tuhan, ya, banyak ngisi diri kita sendiri dengan waktu intim dengan Tuhan. Dengan sendirinya, saudara akan sangat mudah membaca firman, akan sangat mudah menginjil. Ke gereja nggak perlu dipaksa, ya kan? Benar, yang pertama kali waktu baru ngalami Tuhan ke gereja kan bukan dipaksa kan? Mau aja gitu, pengen ke gereja. Dengan sendirinya pengen ke gereja, pengen melayani Tuhan. Dengan sendirinya mau orang lain juga ngalamin apa yang kita ngalamin. Saya suka kalau kasih perumpamaan, ibaratnya orang lagi jatuh cinta, ya. Kalau jatuh cinta, kan kalau di psikolog apa oksitosinnya, dopaminnya, serotoninnya itu kayak kimia di otaknya kerilis semua, ya. Bawaannya pengen deket terus sama dia, baru ketemu 2 jam yang lalu udah kangen gitu ya. Aduh, nggak bisa berhenti mikirin gitu ya, ngeliat apa-apa pasti disambung-sambunginnya jadi keinget dia. Kalau dia nggak balas, liatin HP terus, dilihatin ini kapan nih terakhir online-nya gitu kan ya. Kayaknya ngelihat fotonya aja udah adem gitu ya. Namanya kita kalau jatuh cinta kan, pikiran kita tuh nggak perlu kan dipaksa gitu ya. Ke rumah dia dong gitu ya, dengan sendirinya semangat gitu ya. Saya punya temen biasa kalau misalnya ada yang bawain barang dia cuek gitu. Tiba-tiba ada yang bawa barang, ada sister bawa barang, dia cuek gitu. Tiba-tiba ini ada sister bawa barang, mau masuk ke mobil, kita lagi jemput sisternya, terus gitu mau masuk ke mobil, teman saya langsung turun dari mobil lari gitu ya ke dalam toko kopi, terus dibawain barangnya. Aku tahu lagi ada sesuatu ini ya. Jadi namanya kalau kita lagi jatuh cinta kan nggak perlu dipaksa, betul ya saudara. Nah, sama halnya waktu kita ngalami Tuhan, kita ini seperti jatuh cinta, bahkan lebih loh. Karena saudara bayangin, gimana sih rasanya ngelakuin banyak banget kesalahan, gak layak banget untuk diterima, tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk seluruh dosa kita dan mengasihi kita tanpa syarat. Mengasihi kita bukan karena perbuatan kita. Coba bayangin betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya. Kalau kita ngalamin itu, pasti pengen ngasih tahu kan ke orang lain, pengen cerita kan, pengen ngerasain lagi kan. Makanya kerinduannya datang ke gereja, bersekutu, pulang ke rumah maunya baca Alkitab, berdoa. Ya, nah seperti itulah saudara. Dan waktu kita baca Alkitab, berdoa, itu kan kita memenuhi pikiran kita, hati kita dengan firman-firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi begitu nyata dalam hidup kita. Waktu firman Tuhan menjadi begitu nyata dalam hidup kita karena kita haus, karena kita rindu, bukan karena jadwal atau karena terpaksa atau karena ya udahlah syaratnya untuk bicara di depan, tapi benar-benar karena kerinduan kita, keinginan kita, ya. Maka segala hal yang kita lakukan, kita kan pasti mau nerapin. Betul ya? Saudara habis belajar sesuatu, pasti pengen nerapin kan? Bukan cuman ini teori kan. Nah sama, mengikut Tuhan itu juga seperti itu. Perintah Tuhan yang pertama itu bukan work for the Lord your God with all your heart, bukan bekerjalah untuk Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tetapi it was love the Lord your God with all your heart. Kasihilah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Artinya apa saudara? Lebih dari apa yang saudara lakukan di gereja, lebih dari sumbangan saudara di gereja, Tuhan itu lebih menghargai hati saudara. Tuhan itu lebih menginginkan intimacy with you, lebih mau hubungan yang sangat dalam dengan kita semua. Ya, amin. Ya, makanya Maria dan Marta, Tuhan Yesus lebih menghargai Maria kan? Yang duduk di kakinya Tuhan, nggak sibuk ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain, cuma mau dengerin Tuhan tuh mau ngomong apa sih? Cuma mau dengerin aja Tuhan itu mau ngomongin apa. Cuma mau duduk di kaki Tuhan, mau denger, mau belajar, mau ngisi dengan firman Tuhan. Banyak orang itu fokus pada pelayanan, padahal sebenarnya
Tuhan mau hati kita. Waktu kita banyak berdiam di hadirat Tuhan. Kalau saya banyak spend waktu dengan Fanny, saya akan mengerti cara berpikirnya, saya akan mengerti isi hatinya. Saya akan jauh lebih bisa percaya dengan dia. Ya, tuh yang Fanny suka bilang, "Cik, kalau aku pelayanan, partner aku yang paling cocok Meli." Iyalah, sehari-hari jalan bareng, ya, udah tahu alur pembicaraannya kemana. Saudara akan semakin sehati, sepikir. Ya, bisa percaya sama orang ini. Tiba-tiba kadang kalau misalnya belum ngomong, lihat-lihatan udah tahu pikirannya apa, gitu ya. Sehati, sepikir banget. Kita juga seperti itu waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita ini jadi ngerti keinginan Tuhan, jadi punya beban yang mendalam. Waktu kita banyak intimasi sama Tuhan, banyak spend waktu dengan Tuhan, saudara dan saya itu seperti cermin yang memantulkan cahaya Kristus ke orang lain. Artinya apa, saudara? Tidak mungkin bagi kita untuk melakukan pelayanan tanpa memiliki hubungan dengan Yesus. So, saudara, waktu kita ngelakuin kesalahan atau apapun itu, kuncinya itu bukan berusaha berbuat baik, berusaha ngegantiin kesalahan saya dengan yaudah deh, tobat Tuhan, sekarang saya makin rajin ke gereja. Iya, itu kan membantu, tapi lebih dari itu, Tuhan mau hati kita. Tuhan ingin hati kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tuh maunya hubungan kita dengan Dia. Tidak mungkin kita melakukan pelayanan tanpa memiliki hubungan dengan Yesus. Karena pelayanan yang benar itu lahir dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau dengar tadi Fanny bilang, kuncinya saya bisa peka, bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus adalah ketuhanan. Karena saya setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, saya jadi peka aja. Ya, kalau saya setiap hari ketemu Fanny, kalau orang nggak kenal Fanny, mungkin nggak ngerti kalau dia lagi bete. Ya. Tapi kalau misalnya saya kenal Fanny, saya tahu aja kalau dia lagi nggak oke. Walaupun dia nggak ngomong. Karena saya sehari-hari sama dia, udah tahu gerak-geriknya, tahu kalau misalnya hari ini kayaknya Fanny lagi happy banget. Karena saya sering spend waktu sama dia, saya jadi tahu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Waktu kita setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan, kita semakin peka. Kita semakin tahu isi hatinya apa. Kita semakin mengenal cara dia bergerak. Tiba-tiba tuh Tuhan tuh kayak hidup gitu. Tuhan itu hidup buat kita gitu. Tiba-tiba tuh bisa muncul kata-kata, muncul keberanian yang kita nggak pernah punya sebelumnya. Tiba-tiba saya bisa tahu kalau saya datang ke orang ini, saya mau ngomong apa. Tiba-tiba tuh rasanya kayak bukan saya, karena emang bukan kita, tetapi Roh Kudus. Kita bertumbuh waktu kita melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Saya pernah dengar orang bilang, aku nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin itu, nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin itu. Saudara dan saya, kita itu bertumbuh waktu kita melangkah. Iya, ya betul. Kita banyak tahu, banyak ngerti, tapi kita nggak melangkah, itu nggak akan membuat kita bertumbuh. Tapi waktu kita melangkah, kita mengalami apa yang kita ngerti. Itu jadi nyata, kayak dimanifestasikan. Waktu kita melangkah, ini kan, oke, saya tahu saya bisa ngelakuin ini. Tapi waktu kita melangkah, ya, yang saya nggak tahu, misalnya saya nggak tahu saya bisa bicara di depan. Terus saya tuh orangnya diam, nggak pernah mau deketin orang kalau misalnya ngomong. Saya tuh introvert ya, saya cenderung maunya orang yang ngedeketin saya dulu, yang samperin saya dulu. Oke. Tapi saudara tahu nggak, waktu saudara melangkah gitu ya, keluar dari zona nyaman. You know, kita tahu, karena kita nggak bisa ngelakuin ini dan kita ngelangkah, kita nih tahu bahwa bukan saya, tetapi Roh Kudus. Dan waktu kita mengerti bahwa bukan saya, tapi Roh Kudus, kita jadi makin berani ngelangkah. Walaupun kita banyak dosa, banyak salah, walaupun hari ini Tuhan rasanya capek banget gitu ya. Aduh Tuhan, saya sih nggak mungkin bisa khotbah di depan karena saya capek banget. Tapi waktu kita melangkah, kita sadar bukan kita, tetapi Tuhan. Sama, saudara. Saya pernah dengar ada satu nabi, kesaksiannya, dia habis jemput anak-anaknya dari sekolah. Guru anaknya ini nggak bisa punya anak, oke? Nggak bisa punya anak. Terus
hari itu karena Nabi ini lagi hektik banget, jadi ini perempuan ya, karena dia lagi hektik banget, lagi banyak kerjaan, moodnya tuh lagi nggak enak banget, oke? Lagi nggak oke, lagi nggak enak banget moodnya. Tetapi waktu dia ke sekolah dan jemput anaknya, dia ngeliat guru anaknya itu ngeliatin anak-anak lagi main, dan tiba-tiba keluar di dalam kayak kata-kata pengetahuan, dia tahu bahwa guru anaknya ini sedang mengalami pergumulan, kepengen punya anak. Oke? Lalu dia tanya, dan benar, gurunya bilang, dokter katakan saya tidak bisa punya anak. Lalu nabinya cuman simple banget, bukan nggak tumpangin tangan, nggak apa, ya, cuman bilang kayak gini. Kata siapa? Kata dokter kan? Firman Tuhan bilang, children are perfect gift from above. Anak-anak itu adalah karunia, pemberian dari Tuhan. Artinya apa? Intention Tuhan adalah untuk kamu punya anak. Keinginan Tuhan adalah untuk kamu bisa punya anak. Cuman ngomong gitu udah pulang. 2 tahun kemudian ketemu guru yang sama. Dia punya anak kembar. Saudara bayangin, Tuhan bisa bekerja walaupun kadang hati kita rasanya nggak bisa, nggak kepengen. Kadang kita nih nggak kepengen ngelayanin orang, ya saudara ya. Terus kita, ya udahlah, lagi nggak mood. Saudara mematikan pekerjaan Tuhan, karena Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus hanya bisa bekerja waktu kita melangkah keluar dari zona nyaman. Amin. Ya, amin. So we have to work together with the Holy Spirit. Kita ini bisa dan harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Walaupun moodnya kadang lagi nggak sesuai ya. Misalnya habis ribut sama papa mama, ya. Kalau buat anak-anak kita, atau apapun itu, ada masalah di rumah segala macam, tidak akan mengurangi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Karena waktu kita bekerja dengan Tuhan, bukan hanya saya, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Kalau saudara nggak mood gitu ya, tapi saudara ngomong, saudara taat, saudara melangkah, itu Tuhan yang take over. Roh Kudus yang take over. Amin. Ya, simple acts of faith. Langkah-langkah iman yang kelihatannya kecil, waktu kita latih, saudara, pelan-pelan gitu kita latih. Nanti 1 tahun, 2 tahun ke belakang saudara akan lihat that simple acts of faith itu akan bertumbuh dan berbuah. Ya, langkah-langkah kecil, langkah-langkah imannya kita. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya, saya buka bahasa Inggrisnya ya. If you abide in me and my words abide in you, and whatever you wish and it will be done for you. Abide, kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa ini kan tinggal di dalammu dan kamu tinggal dalamku. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya dikatakan abide. Saudara tahu nggak abide itu apa? Seperti diikat menjadi satu. Firman Tuhan ini karena saya nggak punya kitabnya, tapi firman Tuhan ini bukan terpisah dari saya. Ini firman Tuhan, tetapi menjadi satu. It becomes who I am. Menjadi jati diri saya, menjadi identitas saya. Apapun yang difirmankan Tuhan, it is who I am. Menjadi satu. Satu hal untuk saudara mendengarkan firman, but it is another thing. Tetapi adalah hal lain kalau saudara menjadi satu dengan firman itu. Saudara pernah dengar firman dan itu kayak kena banget, ya. Saudara rasa itu aku, itu saya, ya. Terus kalau saudara pergi itu masih suka terngiang-ngiang. Menjadi satu. Firman itu menjadi hidup, menjadi bagian dari diri kita, menjadi siapa kita. Waktu kita menjadi satu dengan firman Tuhan, we gain access to faith. Kita jadi makin berani melangkah dalam iman. Ya, apa yang Tuhan berfirman tentang saya itu menjadi nyata, menjadi hidup. Bukan sekedar tulisan, bukan sekedar kata-kata, tapi kayak hidup. Jadi saudara dan saya, kita harus menjadi satu dengan firman Tuhan. Waktu saudara dan saya menjadi satu dengan firman Tuhan, apa yang kita lakukan itu bukan lagi menjadi rutinitas. Bukan lagi, oke, Minggu saya harus ke gereja, pulang dari gereja, ya udah selesai gitu ya. Senin sampai Jumat, Senin sampai jam Sabtu jadi orang-orang biasa, Minggu ke gereja lagi, ya melayani Tuhan, ya udah, habis itu Senin sampai Sabtu balik lagi jadi orang biasa. Bukan saudara, bukan menjadi rutinitas, tetapi menjadi gaya hidup, menjadi diri kita. Ya emang saya pengen aja bangun hubungan sama Tuhan. Saya bisa tidur sebelum tidur di kamar, saya pengen ngobrol sama Tuhan. Dan makanya tadi kesaksian itu penting banget ya saudara ya. Kalau saudara benar-benar
sadar gitu ya pentingnya kesaksian, Tantani itu bisa masuk dan ngobrol sama Tuhan. As simple as that. Bukan yang kayak harus masuk ke dalam hadirat Tuhan 1 jam gitu ya, berbahasa roh dulu ya, nyanyi-nyanyi pujian 3 jam ya saudara ya, terus keliling-keliling kamar. Enggak saudara, cuma ngobrol biasa. As simple as knowing our authority, mengerti kuasa kita, mengerti otoritas kita di dalam Kristus. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. For in Him we live, we move, we have our being. Segenap nafasku, segenap keberadaanku, segenap hidup aku, itu berkegantungan di dalam Kristus. Tanpa Kristus, I am nothing. My life depends on Him. Baru semalam saya pulang, ya saudara saya ini orangnya, saya suka banget pelayanan gitu ya. Kalau misalnya saya nggak, kadang tuh saya punya banyak hal dalam pikiran saya soal gereja, terus kalau saya nggak bisa ngelakuin apa-apa tuh kayak aduh jangan pengen nggak mikirin gitu ya, tapi nggak bisa. Kalau saya nggak pikirin, nanti saya ngerasa ada yang kurang, ada yang kosong dari hidup saya gitu ya. Baru kemarin saya pulang, saya bilang sama papa, saya peluk ya, tadi pagi juga dibahas di Serpong. Saya bilang, Pak, Grace nggak bisa nggak pelayanan. Pelayanan tuh detak jantungku gitu ya. Kalau aku nggak pelayanan ya, tidak bisa memanifestasikan kuasa Tuhan tuh kayak aduh buat apa lagi aku hidup gitu kayaknya ya. Karena pelayanan itu kayak detak jantungku. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kita hidup, kita bernafas, kita bergerak. Sebab di dalam Dia, karena kita di dalam Kristus, kuasa Kristus itu memampukan kita menjadi force, menjadi power, menjadi kuasa untuk kita bergerak, menjadi sebuah dorongan untuk menjadi bergerak, menjadi alasan untuk kita ada hari ini. Kristus ada di dalam setiap kita. Roh Tuhan ada di dalam setiap kita. Dan Dia adalah pengharapan kemuliaan. Kristus menderita untuk satu tujuan, yaitu untuk tinggal di dalam kita. Firman Tuhan katakan jika kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam saya. Hal ini saudara yang membedakan kita dengan orang yang hidup di perjanjian lama. Karena sekarang waktu saya melihat diri saya sendiri di cermin, saya bisa melihat Kristus yang hidup di dalam saya. And when you realize, waktu saudara sadar bahwa Kristus bukan hanya ada di gereja, tetapi ada di dalam setiap kita. Waktu kita keluar, kita nginjil, we know that the power is in us. Amen. Dan itu menjadi sebuah keyakinan untuk kita bersaksi. Untuk kita waktu kita berdoa, kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Karena kita mengenal identitas kita di dalam Kristus. Kristus menderita untuk satu tujuan, yaitu yaitu untuk tinggal di dalam kita. Jadi kita mengerti kuasa yang kita pegang, maka akan ada kemerdekaan dan kebenaran ilahi untuk melawan dosa dan akibat dosa. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Yesus, pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dan sepenuhnya kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bahasa Inggrisnya coba ESV ayat 27 aja. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu, tapi bahasa Inggrisnya lebih tepat. Dikatakan kayak gini, kalimat terakhir, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, bukan di tengah-tengah kita, tapi ada di dalam kita. Sehingga waktu saya melihat Olive, saya bisa melihat kemuliaan Tuhan itu dicerminkan. Kita bisa melihat bahwa kok saya kalau deket Olive itu bisa ngerasa tenang ya. Kok beda ya rasanya kalau deket dia, kok beda ya. Kok saya bisa ngerasa dikasihin ya. Saudara tahu kenapa? Because Christ is in us. Karena Tuhan Yesus itu ada di dalam setiap kita. And He is the hope of glory. Saudara dan saya, karena dunia ini gelap ya, kuncinya itu ada di
saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus itu ada di dalam setiap kita. Tugasnya kita adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Christ is in me, the hope of glory. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Not me again that live, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. I have been crucified with Christ. Saya telah mati bersama Kristus. Artinya dosa-dosa saya udah gak dilihat lagi sama Tuhan. Ya, bukan lagi saya yang hidup, bukan lagi saya dengan seluruh kesalahan saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Waktu Tuhan lihat saudara, bukan lagi ngeliat, duh kamu nih ngelakuin ini ya semalam ini. Bukan saudara, bukan lagi condemning ya, tetapi dia melihat Kristus yang hidup di dalam setiap kita. But Christ who lives in me and the life I now live, hidup yang saya hidupi sekarang ya, walaupun masih dalam daging, tetapi hidup yang saya hidup sekarang adalah hidup penuh iman. Hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara dan saya punya Kristus yang hidup di dalam setiap kita. And with that, dan dengan kuasa kita tuh bisa mengusir, kita bisa mengusir setan, kita bisa mendoakan orang sakit, kita bisa membangkitkan orang mati, kita bisa doain pelepasan, ya saudara ya. You and I have the authority. You and I have the power. The only thing that is stopping God from working through you is ourselves. Saudara, kalau saudara melangkah aja, taat aja, hal kecil saudara melangkah aja, and you will see that saudara dan saya akan bisa melihat kuasa Tuhan dimanifestasikan, dan hidup orang diberkati, dan hidup orang dirubah karena mereka mengalami Kristus melalui Anda dan saya. Because Christ is in me, the hope of glory. Because Christ that is alive, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, itu ada di dalam setiap dari kita. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, simple as percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, betul ya? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Even orang itu cukup jamah ujung jubahnya aja, ya, dia sembuh. As simple as that. Dan firman Tuhan katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. We have to understand, kita harus mengerti bahwa kita adalah kewarga negara, mempunyai warga negara kerajaan Allah. Hidup kita di bumi ini cuma sementara. Kita ini nanti akan tinggalin tubuh ini, ya. Waktu kita naik ke surga, kita bawa tuh rohnya kita. Ya, so what are we doing? Apa yang kita lakukan gitu loh sebenarnya. We have to experience God. Kita harus mengalami Tuhan dan memanifestasikan kuasanya. Iya. Amin. Saudara dan saya bayangkan Tuhan Yesus melakukan hal-hal tersebut. Firman Tuhan bilang, saudara saya akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Di sini jumlahnya berapa orang ya? 70 kali ya. 70 sampai 80 orang. 80 orang melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Coba saudara bayangin. Udah revival, ya. Amin. Betapa luar biasanya kalau kita semua melangkah, betul ya, dan bergerak di dalam Kristus ya. Di sini dulu dikatakan jemaat, kalau ini kan sekarang dari Awakening, prophetic and apostolic. Ya. Prophetic itu artinya dituntun oleh Roh Kudus seperti yang Fani lakukan. Artinya kita ini bergerak peka sama Roh Kudus. Kita ini diarahin sama Roh Kudus. Kita ini bekerja sama dengan Roh Kudus. Prophetic dan apostolik. Semua jemaat, semua tubuh Kristus itu masuk ke dalam fungsinya dan bergerak. Itu adalah jemaat NLK. Jemaat yang
apostolik profetik. Saudara dan saya, kita ini punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang lebih besar, untuk bergerak di dalam Dia, untuk bergerak di dalam Rohnya. Ya, amin.